Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur, pelajaran ketiga, Tuhan berkuasa. Kamis, 18 Januari. Kesaksianmu sangat teguh. Bacalah Mazmur 19 ayat 8, Mazmur 93 ayat 5, Mazmur 119 ayat 165, Mazmur 1 ayat 2 dan 6, Mazmur 18 ayat 31 dan Mazmur 25 ayat 10. Benang merah apakah yang melewati Mazmur ini semua? Supremasi Tuhan di dunia sebagai pencipta, raja dan hakim yang berdaulat memiliki implikasi teologis untuk keandalan kesaksiannya. Kesaksian di dalam bahasa Ibrani edut atau keputusan atau hukum, mengacu pada kumpulan hukum dan tata cara yang dengannya Tuhan mengatur kehidupan keagamaan dan sosial umatnya. Peraturanmu sangat teguh, mencerminkan kestabilan dan kelanggengan tahta Allah dan dunia yang diciptakan dan dipelihara oleh Tuhan. Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai yakin atau kata bahasa Inggris amin berasal dari kata ini, mengandung pengertian keandalan, kesetiaan, dan keteguhan. Hukum Allah tidak dapat diubah dan tidak dapat dihancurkan. Allah menjamin integritas janji dan perintahnya. Kesetiaan Tuhan sepenuhnya meyakinkan dalam menjamin karakter pemerintahannya yang tidak dapat diubah, dan sepenuhnya menuntut dalam meminta tanggapan orang-orang tentang kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Pada saat yang sama, kurangnya keadilan di dunia secara puitis digambarkan sebagai goncangan dasar bumi. Hukum Allah mengajar orang-orang di jalan kehidupan yang benar yang dapat menahan penghakiman Allah. Oleh karena itu, orang benar tidak akan goyah karena mereka berakar kuat pada hukum Tuhan yang memberikan stabilitas dan keamanan, dan hati mereka teguh. Kata Ibrani kun juga berarti teguh atau aman di dalam Tuhan. Tidak ada yang menyebabkan mereka yang menuruti hukum Tuhan tersandung, yang berarti perlindungan dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Firman Allah digambarkan sebagai pelita bagi kaki pemazmur, sehingga melindunginya dari jerat musuh yang tersembunyi. Kedamaian yang besar yang dinikmati oleh mereka yang mencintai hukum Allah jelas sama sekali bukan berasal dari pencobaan, melainkan berasal dari tinggal di hadirat Tuhan dan memiliki hubungan yang sehat dengannya. Cara-cara praktis apakah yang membantu Anda dalam kehidupan Anda karena mematuhi hukum dan aturan serta kesaksian Allah? Di sisi lain, apakah yang Anda derita karena melanggarnya? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, karena Allah adalah seorang yang berdaulat yang benar. Ia mengingat perjanjiannya selamanya, yaitu firman yang Dia perintahkan. Dasar perjanjiannya adalah hukum Allah. Oleh karena itu, bukan kebetulan bahwa salah satu tema utama dalam kitab Mazmur adalah perintah-perintah Tuhan. Sebenarnya, Mazmur dan pasal terpanjang dalam Alkitab yakni Mazmur 119 secara keseluruhan difokuskan pada Taurat atau hukum. Pandangan Mazmur tentang hukum Allah berbeda dari ide umum yang berlaku di banyak kalangan saat ini. Sebuah ide yang menyatakan bahwa hukum ilahi adalah seperangkat aturan yang kaku. Seseorang harus benar-benar mematuhi atau menderita hukuman keras sebagai konsekuensi dari pelanggaran aturan-aturan yang ada. Mengenai hukum, Daud menyatakan bahwa kesaksian Tuhan mengubah jiwa, membuat bijaksana menjadi sederhana. Hukum menyebabkan hati bersuka cita dan mencerahkan mata. Berapa banyak dari kita yang bisa mengatakan hal yang sama untuk saat ini terkait dengan hukum? Dalam hubungan perjanjian, perintah adalah pedoman yang mencerahkan pemahaman kita dan memungkinkan kita untuk menikmati hubungan yang mendalam dengan Pencipta, Raja, dan Hakim kita. Taurat melibatkan ide mengajar lebih dari ketentuan. Itulah alasan kitab Mazmur menggambarkan hukum Allah sebagai harta tak ternilai harganya, yang lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 19 ayat 11. Berada di bawah perjanjian Allah berarti kita menikmati hubungan yang dekat dengan Allah. Lebih lanjut lagi, Mazmur 119 ayat 165 menekankan damai sejahtera bagi mereka yang mencintai hukum Tuhan, menunjukkan bahwa kesaksiannya memberikan ketenangan dan kepastian dalam hidup ini. Hal ini menegaskan bahwa firman Tuhan tidak hanya berlaku sebagai peraturan, tetapi juga sebagai sumber kedamaian dan kebijaksanaan. Mazmur 1 ayat 2 dan 6 menyoroti pentingnya merenungkan hukum Tuhan siang dan malam, dan ini menandakan bahwa kesaksian Tuhan memerlukan keterlibatan aktif dan keberlanjutan dari hati dan pikiran kita. Kesaksian Tuhan juga dinyatakan melalui pengetahuannya akan jalan orang benar dan hukuman terhadap jalan orang fasik. Mazmur 18 ayat 31 menunjukkan bahwa kesaksian Tuhan terwujud dalam kekuatannya yang tak tertandingi.
Allah adalah satu-satunya kekuatan yang kokoh dan dapat diandalkan. Dan itulah inti dari kesaksian Tuhan. Mazmur 25 ayat 10 menyatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi mereka yang memelihara perjanjian dan hukumnya. Ini menegaskan bahwa kesaksian Tuhan bukanlah sesuatu yang bersifat sembarangan saja, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan kasih-Nya yang setia. Dengan kita mempelajari beberapa ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa kesaksian Tuhan adalah sesuatu yang teguh, kokoh, dan penuh kasih. Firman dan hukum-Nya memberikan petunjuk yang jelas bagi saudara dan saya yang ingin hidup dalam damai sejahtera dan kebijaksanaan Tuhan. Kesaksian Tuhan tidak pernah goyah dan tetap menjadi pijakan yang kokoh bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat-umatnya, mari kita terus setia kepada Tuhan, karena Allah kita adalah setia dan adil, dan kesaksiannya sempurna. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus mengingat bahwa kesaksian Tuhan itu sempurna, teguh, dan adil. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.